Salam keluarga besar Momensen yang Tuhan cintai. Renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 38 sebagai berikut. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Judul renungan kita pada hari ini, apakah yang kamu cari? Perlu kita ketahui, di dalam dunia ini kita berbagai cara dan berbagai macam kita cari. Apalagi kalau orang Batak, yang dicarinya amoraon, yaitu kekayaan, hasangapon, yaitu kemuliaan, dan hagabeon, yaitu kebahagiaan. Tetapi perlu kita ketahui, bukan itu saja. Karena di dunia ini ada 3 kelompok, 3 pihak yang mencari. Pertama, manusia. Kedua, iblis atau setan. Ketiga, Tuhan. Nah, kalau dari golongan kita sebagai manusia, kita ingin mencari keadilan. Kemanapun kita berusaha agar masalah kita benar-benar diputuskan oleh hakim atau ditangani oleh pengacara atau mungkin penegak hukum seadil-adilnya. Ada yang mencari kesehatan. Apabila kesehatan terganggu, dia pergi mencari dokter. Bahkan banyak kita dengar kabar sampai ke Penang, Malaysia, mencari dokter, mencari kesehatan, kesembuhan. Begitu juga ada yang mencari uang, di mana berusaha kerja siang, malam, pagi, sore, malah kadang-kadang sampai menjadi TKI ke luar negeri demi uang. Dan ada lagi yang mencari jabatan, di mana apapun jalan ditempuh, yang penting dia punya jabatan, punya kedudukan. Dan juga ada lagi yang mencari jodoh. Si wanita mencari pasangannya pria, si pria mencari pasangannya wanita. Nah, itulah dinamika kehidupan manusia. Kalau dari segi petugas di negeri ini, pihak polisi mencari siapa penjahat, siapa pembunuh, siapa teroris. Kalau dia anak pelajar seperti Anda, mahasiswi atau mahasiswa, Anda pasti mencari sekolah atau universitas yang betul-betul mempunyai predikat yang bagus sesuai dengan jurusan yang Anda cari, sehingga nanti Anda bangga kalau sudah waktunya tamat, Anda disebut keluaran universitas tertentu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu dari pihak manusia. Belum lagi kalau misalnya kita lihat yang sangat mengkhawatirkan belakangan ini, para perampok, para begal, para narkobais, mereka terus mencari siapa sasarannya. Nah, itu kelompok manusia. Bagaimana kalau kelompok daripada setan? Ada tertulis, dikatakan di sini bahwa di 1 Korintus di K1 dikatakan bahwa setan juga mencari
orang-orang yang dapat ditelannya. Tadi manusia mencari sesuai dengan kebutuhannya, setan juga mencari sesuai dengan programnya. Setan berbagai cara berusaha menipu, berbohong, agar kita manusia bisa ditelannya. Nah, bagaimanakah cara setan untuk menelan kita? Dia membawa kita kepada dosa. Dia memberikan kita umpan-umpan yang indah. Contohnya narkoba. Di dalam pemikiran kita dirasuki dengan pikiran, wah kalau kau nikmati sekali narkoba ini, oh kau hebat, kau kuat, kau hebat, kau dahsyat, kau luar biasa. Tetapi setelah kita lama-kelamaan terjerumus di dalamnya, mau keluar nggak bisa lagi. Karena apapun katanya kalau sudah narkoba itu mendarah daging, kita sulit dilepaskan. Harus berurusan dengan hukum, harus berurusan dengan rumah karantina, kita dibina di sana. Kalau dia dirasuki lewat roh togel, atau gelap, mula-mula kita pasang mungkin, kita dapat. Tapi berikutnya, saudaraku, jangan harap bisa lepas. Karena nanti Anda akan disuguhi buku, erek-erek, di sana kode-kode alam banyak, di sana engkau terikat, apapun yang kau lihat, engkau masukkan ke togel. Mobil tabrakan, plat BK-nya lihat, wah nomor berapa, kode alam, dan seterusnya. Nah berikutnya lagi, yaitu pihak dari Tuhan. Kalau pihak dari Tuhan di Lukas pasal 19:10 katakan, anak manusia mencari yang terhilang. Tadi manusia mencari kebutuhannya, setan juga mencari manusia untuk dibawanya ke neraka. Sekarang Tuhan mencari orang yang terhilang. Karena demikianlah Tuhan mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal itu, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pemirsa, keluarga besar Momensen yang Tuhan cintai, apakah yang Anda cari? Apakah hanya sebuah gelar nanti setelah tamat dari University Momensen ini Anda sudah bahagia? Tidak ada kepuasan dalam dunia ini. Tetapi ada solusi yang perlu kita ketahui. Di dalam firman Tuhan dikatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan sorga. Sorga ini sebetulnya kita pinjam dengan bahasa agama Hindu, swarga loka atau kayangan. Tapi kalau orang Kristen, sorga itu adalah samain. Kalau orang Hindu yaitu nirwana. Kalau orang Muslim itu jana. Nah, cari dahulu kerajaan samain. Kerajaan samain kalau kita Kristen. Dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Sebagai penutup, saya buat kesaksian hidup saya sendiri, di mana saya di waktu muda dulu, saya seorang pegawai negara, pegawai negeri sipil. Tetapi tatkala kurenungkan hidup ini, apa yang ku cari dunia ini? Kalau aku seperti ayam cari makan saja, habis kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, ya aku tak lebih dari hewan. Tetapi karena saya mengerti kebenaran, saya tinggalkan pegawai negeri, saudara sekalian. Ini perlu kesaksian ini. Saya tinggalkan pegawai negeri spesial saya. Orang tua saya, keluarga saya mungkin heran, kenapa pegawai negeri tinggalkan? Orang berusaha mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri. Saya justru tinggalkan itu, saudara sekalian.
Saya cinta kepada Tuhan, saya lari menjadi hamba Tuhan, saya berdoa minta layak dipakai Tuhan. Semua ditambahkan sesuai dengan Matius 6:33 tadi. Saya dikasih masa depan yang penuh harapan, saya dikasih jodoh, dikasih putra, kasih putri, dikasih menantu, dikasih cucu, ada rumah, dikasih rumah yang indah di kota Medan. Bukan karena mempamerkan, bisa seorang pendeta mempunyai rumah lantai 3 itu anugerah. Dikasih saya keluar negeri, bisa ada kesempatan 2 minggu kalau keluar negeri ke Eropa, baik ke Timur Tengah, Korea, Malaysia, Singapura, bahkan di seluruh Nusantara mulai Pulau Nias sampai Papua saya sudah jalani. Kalau saya pegawai negeri nggak bisa jalan itu karena 2 hari cutinya. Tapi karena saya sebagai hamba Tuhan, diberikan Tuhan berkat-berkat semua. Dikasih Tuhan lagi mobil yang nggak saya cari, Bapak dan Ibu. Saya nggak kejar itu. Dikasih S2 dan S3. Saya heran. Dimampukan Tuhan saya. Baik uang kuliah saya maupun waktu saya, semua dimampukan Tuhan. Karena saya mencari kerajaan surga kebenarannya, maka semua tambahkan kepadamu. Jadi kepada Anda juga pemirsa yang Tuhan kasihi, di mana kesempatan ini, dalam renungan ini Anda dicerahi sesuai pertanyaannya, apakah yang Anda cari? Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita, carilah dahulu kerajaan Samayim, kerajaan surga dan kebenarnya, maka semua ditambahkan kepadamu. Anda mungkin sebagai dosen, Anda mungkin sebagai siswa, mahasiswi, sebagai pelajar, ingat itu. Tuhan Yesus langsung bertanya, apakah yang Anda cari? Saya nggak cari jodoh, antar Tuhan jodoh sama saya. Saya nggak cari pekerjaan, dikasih Tuhan pekerjaan sama saya. Saya nggak cari nama, gelar, dan semuanya. Ya saya bisa terbang ke luar negeri, bisa saya keliling Nusantara. Saya nggak cari, itu dikarunia Tuhan. Jadi hidup ini kasih karunia. Jadi bukan karena kuat, seperti sering di Alkitab, bukan karena kuat dan gagah. Kalau bahasa Batak dikatakan swalagogu, bukan karena kuat dan gagah, hanya karena kemurahan. Sehingga ada nyanyi yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Sekarang Anda sebagai mahasiswi, kesempatanmu walaupun kau seorang pelajar, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari kerajaan Samayim dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Akhir daripada renungan ini, saya mengajak Anda, biar Anda mulai hari ini mencari kerajaan surga kebenarannya. Artinya cari Tuhan, sehingga semua apa yang kebutuhanmu, jodohkah, keuangankah, pekerjaankah, atau mungkin kekayaankah, Dia akan karuniakan kepadamu, karena takut akan Tuhan, sumber segala pengetahuan. Mari kita berdoa. Amin. Bapa, kami sudah berhenti berkata-kata menyampaikan kebenaran, tapi kami percaya Bapa, bahwa Roh-Mu yang kudus akan menerjemahkan ini ke hati para pendengar, sekaligus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Karena Engkau adalah penterjemah, penasihat yang ajaib. Engkau luar biasa. Engkau sanggup berbicara kepada roh dan hati para pemirsa yang mendengar renungan hari ini. Diberkatilah kami semua. Termaterailah firman-Mu di hati kami, di hati yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Yang percaya sama katakan
Amin.